Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Siswa-siswi SMP Negeri 12 Depok yang Bapak banggakan, alhamdulillah, patut kita syukuri atas limpahan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan program sekolah, yaitu pesantren kilat secara online. Dalam kesempatan ini, Bapak akan mencoba membahas tentang Islam dan sains atau hubungan antara sains dan Islam. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan, itu ada peta konsep. Ini adalah materi penting yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Yang pertama, apa itu ilmu? Apa itu akal? Kemudian yang kedua, konsep Islam tentang pentingnya berakal. Dan yang ketiga adalah konsep Islam tentang ilmu. Dan yang keempat, akan Bapak coba membahas beberapa ilmuwan muslim. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu pengetahuan, ilmu, sains, dan akal? Ini dapat kita tinjau dari pemahaman Islam, bahasa Indonesia, dan pemahaman Barat. Dalam pemahaman Barat ada dua istilah, yaitu knowledge dan science. Yang kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu tahu. Knowledge merupakan bentuk umum atau genus, sedangkan science itu merupakan bentuk khusus atau spesies. Kemudian ciri dari sains itu ada tiga. Yang pertama, objek ontologis. Apa itu objek ontologis? Yaitu pengalaman manusia yang bersifat empiris melalui panca indera. Sedangkan yang kedua, landasan epistemologis adalah metode ilmiah dalam menyusun sebuah pengetahuan. Dan yang ketiga, landasan aksiologis adalah asas kemanfaatan dari sebuah pengetahuan terhadap kehidupan manusia. Itu dilihat dari pemahaman Barat. Kemudian kita langsung ke pemahaman bahasa Indonesia. Sains dalam bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan pada umumnya. Sehingga ada beberapa istilah dalam pelajaran kita, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Sementara dari pemahaman Barat, ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Ilmu itu bersifat khusus, sedangkan pengetahuan bersifat umum. Jadi ada perpaduan antara khusus dan umum. Ini seolah-olah kalau kita perhatikan seperti ambiguitas, ambigu. Kemudian kita lanjut ke dalam bahasa Arab atau pemahaman Islam. Ilmu menurut Islam itu berasal dari kata alima, ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Kemudian dilanjut dengan akal. Akal adalah pembeda antara baik dan buruk, benar dan salah. Dan akal ini hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan tidak memiliki akal. Kita lanjut ke pembahasan konsep Islam pentingnya berakal. Dalam Al-Quran Al-Karim tidak ditemukan kata akala yang menunjukkan potensi manusia itu. Yang ditemukan adalah kata kerjanya dalam bentuk ya'kilun dan ta'kilun. Masing-masing muncul dalam Al-Quran sebanyak 22 kali dan 24 kali. Di samping itu ada juga kata na'kilu
kiluha, serta akaluhu yang masing-masing disebut sekali dalam Al-Quran. Untuk itu perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata'murunan nasa bil birri. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan? Wa tansyauna anfusakum. Sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Padahal kamu membaca Alkitab. Afala ta'qilun. Maka tidakkah kamu berpikir? Ini merupakan sindiran. Selanjutnya ada beberapa kalimat yang diungkapkan dalam Al-Quran. Yang pertama, tatafakkarun, afala yatadabbarun, kemudian afala tatadakkarun. Itu semua berhubungan dengan akal. Kita lanjut ke pembahasan berikut, yaitu konsep Islam tentang ilmu. Seperti kita ketahui bahwa turunnya wahyu pertama pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kalimat pertamanya adalah Iqra. Bacalah. Nah, dengan demikian ilmu itu dapat diperoleh salah satunya dengan cara membaca. Kenapa? Karena proses input dari membaca diolah oleh otak yang akan menghasilkan ilmu. Kemudian banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman. Kemudian Allah memandang rendah orang yang tidak menggunakan potensi akal. Dan Allah memandang lebih tinggi derajat orang yang berilmu. Ini bisa kita lihat di Quran surat Al-A'raf 179. Silakan Anda baca. Kalian baca sendiri dan cari terjemahannya. Kita langsung ke materi berikutnya, yaitu ilmuwan muslim. Banyak ilmuwan muslim yang menguasai berbagai keilmuan. Misalnya ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu matematika, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Coba kalian perhatikan, ilmuwan itu tampak terurai di situ. Dari mulai ilmuwan ilmu filsafat seperti Al-Kindi dan seterusnya, ilmuwan bidang kedokteran seperti Jabir bin Hayyan, kemudian ilmuwan bidang astronomi seperti Al-Farazi dan seterusnya, kemudian ilmuwan bidang matematika seperti Umar Al-Faruqan, serta ilmuwan tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya, kemudian ilmu hadis seperti Imam Bukhari. Dari sekian banyak ilmuwan muslim, hanya beberapa saja yang akan Bapak bahas. Yang pertama, Umar Khayyam. Umar Khayyam ini lahir di Nishapur, Iran pada tanggal 18 Mei 1048 Masehi. Ia adalah seorang matematikawan dan astronom yang berhasil mengkoreksi kalender Persia. Umar Al-Khayyam ternyata dinilai lebih akurat daripada kalender yang dibuat oleh Gregorius. Gregorius membuat perbedaan satu hari dalam 330 tahun, sedangkan Umar Al-Khayyam membuat perbedaan satu hari dalam 500 tahun. Umar Khayyam juga mengoreksi hingga 6 digit di belakang koma, mengukur lamanya 1 tahun sebesar 365,2421 bla 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 hari.
karya Umar Khayyam yang fenomenal yaitu The Rubaiyat of Umar Khayyam. Kemudian kita lanjut ke ilmuwan muslim berikut yaitu Al-Biruni. Al-Biruni nama aslinya Abu Raihan. Lahir pada tanggal 4 September 973 Masehi di Khawarazmi, Turkmenistan. Ia adalah seorang matematikawan, astronom, fisikawan, filsuf, sejarawan, ahli geografi. Al-Biruni merupakan teman Ibnu Sina dan pakar etik Ibnu Miskawayh. Al-Biruni ketika berusia 17 tahun, dia meneliti garis lintang bagian Quds, Khwarazm, dengan menggunakan altitude maksima matahari. Ketika berusia 22 tahun, dia menulis beberapa hasil kerja ringkas, termasuk kajian proyek peta atau kartografi, yang termasuk metodologi untuk membuat proyek belahan bumi pada bidang datar. Selain itu, Al-Biruni juga meneliti jari-jari bumi senilai 6.339,6 km. Karya-karya Al-Biruni yaitu diantaranya Al-Kanun Al-Mas'udi, kemudian Tahlid Nihayah Al-Makin, serta kitab Tabhim Fit Tamjim. Ilmuwan berikutnya adalah Ibnu Sina atau yang dikenal dengan Avicenna. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir pada tahun 980 Masehi di Abshanah, daerah dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku dan banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Adapun karya-karyanya yaitu Kanun Pitib atau Kanun of Medicine, aturan pengobatan. Kemudian Asisipa, terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan An-Najat. Berikutnya Ibnu Miskawayh, seorang ilmuwan psikologi dan filsafat etika. Lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah, 932 Masehi, dan meninggal pada tahun 421 Hijriah, 1030 Masehi. Dia mengatakan bahwa akhlak atau watak ada yang bersifat alami dan ada watak yang diperoleh melalui kebiasaan dan latihan. Watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Ibnu Miskawayh ini juga memperkenalkan pendidikan akhlak dengan dasar doktrin jalan tengah, yaitu khairul umuri awsatuha, artinya keseimbangan, moderat, harmoni, atau posisi tengah antara dua ekstrim baik dan buruk yang ada dalam jiwa manusia. Karya-karyanya Tahjibul Akhlak wa Tahhirul A'raq, kemudian Tertib As-Sa'adah. Buku ini berisi tentang akhlak dan politik. Kemudian Al-Mustafa, yaitu tentang syair pilihan. Kemudian Jawi dan Kirad, kumpulan ungkapan bijaksana. Dan As-Saribah, tentang minuman. Berikutnya ilmuwan muslim yang terakhir yang dikaji pada hari ini adalah Al-Batani atau dikenal dengan Al-Bategnius. Adapun nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Jabir. Lahir di Turki pada tahun 858 Masehi
hingga tahun 929 Masehi. Ia adalah ahli matematika dan astronomi. Juga penemu istilah azimut, zenit, dan nadir. Ia juga memperkenalkan sinus, kosinus, dan kotangen. Adapun sumbangsinya terhadap dunia, yang pertama menentukan garis lengkung atau kemiringan eliptika. Kemudian panjangnya tahun tropis, lamanya suatu musim, hingga orbit matahari dan planet. Adapun karya-karyanya adalah Syarah al-Makalat al-Arba' li Batalimius. Kemudian risalah fi Taqiq Aqdar al-Ittisalat. Dan yang terakhir karyanya adalah Ajjij. Sampai di sini dulu ya anak-anak, kajian tentang Islam dan sains serta beberapa ilmuwan muslim. Mudah-mudahan kajian kali ini bisa difahami dan dimengerti. Adapun Bapak selaku pemateri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.